2 menit 9,6 detik. Itu adalah torehan waktu Veda Pratama di sesi praktis yang membuat kita semua optimis atau bahkan kamu juga optimis, ya enggak? Tapi apa yang terjadi di Q2? Angkanya justru membengkak menjadi 2 menit 10,910 detik. Ada gap kemunduran lebih dari 1,3 detik di momen paling krusial ini, yakni Q2. Dan ini menempatkan Veda berjarak 1,784 detik dari pole sitter Scott Ogden. Pertanyaannya, masuk akal nggak sih seorang pembalap melambat lebih dari 1 detik saat track justru dalam kondisi optimal? Apakah ini murni kesalahan setup atau jebakan traffic yang mungkin kalian lihat ketika live-nya? Atau ada strategi towing yang berantakan? Selamat datang di MGP ID, mari kita bedah semua data anomalinya, telemetri, dan juga sektor demi sektornya. Yuk langsung aja gaspol, tonton sampai habis ya. Segmen 1. Klasifikasi Q2. Ogden merajai Silverstone. Sebelum kita membedah masalah Veda, kita harus melihat benchmark tertinggi di sesi ini secara objektif. Kondisi track Silverstone hari ini cukup optimal, yakni kering ya. Suhu aspal berada di angka 42 derajat Celcius. Kondisi yang sangat ideal untuk ban Pirelli yang cukup mencengkram aspal secara maksimal. Scott Ogden dari CIP Green Power tampil luar biasa di kandang sendiri yang memiliki kewarganegaraan British atau UK. Ia mencetak waktu 2 menit 9,126 detik di lap kelimanya. Ini mendekati all-time lap record milik Alvaro Carve di tahun lalu. Ini bukan sekedar kebetulan. Ogden mencatatkan waktu ini dengan ritme yang sangat rapi. Kalau kita perhatikan jarak antara Ogden di P1 dan juga Adrian Cruces di P2, yakni yang tertinggal 0,274 detik, gap ini cukup lebar untuk ukuran Moto3 yang biasanya hanya berselisih sepersekian milidetik. Barisan depan diisi oleh nama-nama yang memang punya ritme solid sejak hari Jumat. Ada Valentin Perone yang tertinggal 0,332 detik. Ada David Almanza tertinggal 0,335 detik. Melengkapi barisan depan dengan sangat ketat. Di sisi lain, Veda Pratama terlempar ke P16. Jaraknya dengan pole sitter cukup jauh, 1,784 detik di sirkuit sepanjang 5,9 km seperti Silverstone mungkin terlihat wajar secara visual. Tapi di atas kertas telemetri, gap hampir 2 detik adalah indikasi ada komponen performa yang gagal dieksekusi secara sinkron. Kita harus mengaku ini melihat data secara objektif. Segmen 2. Data top speed, telemetri sektor, dan juga potensi race pace. Sekarang mari kita masuk ke data top speed dan juga data telemetrinya ya. Silverstone dengan Hangar Straight dan juga Wellington Straight-nya adalah sirkuit yang menuntut efisiensi aerodinamika dan juga tenaga murninya. Di atas kertas, motor Honda NSF 250 RW racikan Honda Tim Asia milik Veda mencatatkan top speed di angka 230,7 km per jam. Dengan rata-rata top 5 speednya di angka 228,3 km per jam. Angka ini sebenarnya tidak terlalu buruk sih. Tapi mari kita lihat benchmarknya. Matteo Bertele KTM dan juga Valentin Perone KTM mencetak rekor top speed sesi ini di angka 233,7 km per jam. Scott Ogden sendiri berada di kecepatan puncaknya 232,7 km per jam. Ada defisit sekitar 2 hingga 3 km per jam antara Veda dan juga grup terdepan. Dalam balapan Moto3, terutama di Q2, defisit 3 km per jam di lurusan tanpa slipstream yang tepat sama dengan kehilangan 0,1 hingga 0,2 detik hanya di satu sektor lurus loh. Ini salah satu alasannya kenapa Veda begitu tertinggal cukup jauh. Tapi kecepatan puncak bukan segalanya. Mari kita bedah chronological analysis per sektor di lap tercepat Veda ya. Di lap ke-6 versus Ogden di lap ke-5. Sektor 1, Veda menorehkan catatan waktu 29,440 versus Ogden 28,899. Veda kehilangan 0,5 detik. Sektor 1.
Sektor 2, Veda menorehkan catatan waktu 35,602 versus Ogden 35,340. Veda kehilangan 0,3 detik. Di sektor ketiga, Veda menorehkan catatan waktu 20,228 detik versus Ogden 19,808. Veda kehilangan 0,6 detik. Di sektor keempat, Veda menorehkan catatan waktu 45,519 detik versus Ogden 45,079 detik. Veda kehilangan kurang lebih 0,4 sekian detik. Pola ini menunjukkan sesuatu yang cukup jelas ya guys. Veda tidak kehilangan waktu karena blunder besar atau melebar di satu tikungan spesifik, melainkan ia mengalami degradasi waktu yang konsisten di seluruh sektornya. Ini adalah karakteristik klasik dari seorang pembalap yang melaju sendirian tanpa bantuan angin atau slipstream atau towing, atau bahasa kalian towing ya, atau sedang bergelut dengan gaya cengkraman bannya atau grip yang tidak optimal sejak sektor pertama. Segmen 3, analisis anomali Veda practice versus Q2. Disinilah letak anomali terbesarnya sebenarnya, dan ini yang harus kita kritisi. Di sesi practice, Veda mampu menyentuh angka 2 menit 9,6 detik. Jika ia hanya mengulang waktu praktisnya saja di Q2, ia akan berada di P5 atau di P6, menggeser Alfa Carpe. Kemampuan motornya ada, dan kapabilitas ridernya juga udah terbukti sebenarnya. Lalu kenapa di Q2 catatan waktunya merosot ke 2 menit 10,910 detik? Dalam analisis time attack Moto3, jika waktu kualifikasi lebih lambat dari practice, 90% penyebabnya adalah strategi. Apalagi seperti yang kalian lihat di layar kaca kemarin ketika kalian lihat live-nya ya. Kualifikasi Moto3 adalah permainan catur. Melihat data lap Veda di mana lap 4 dibatalkan, yakni pit in, lalu kemudian lap 5 ia melaju pelan 4 menit 27 detik dan hanya punya satu peluru tersisa di lap ke-6. Di lap terakhir ini tekanan sangat tinggi. Dan kalian kemarin mungkin lihat di live-nya, banyak mungkin dari antara kalian berkomentar, iya terlalu lama di pit, atau bahkan run yang pertamanya terlalu banyak sehingga masuk pitnya telat, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di layar kaca, buat kamu yang juga nonton langsung live-nya, bisa kamu kehilangan 1,3 detik dari personal best miliknya sendiri membuktikan bahwa Veda gagal menemukan grup yang tepat atau kehilangan momentum saat mempersiapkan hot lap. Kabar baiknya, Veda punya race pace 2 menit 9 detik menengah loh. Besok saat balapan dimulai dan rombongan terbentuk, Veda akan otomatis mendapatkan slipstream itu. Jika ia bisa selamat dari kekacauan lap-lap awal dari P16, ritme praktisnya adalah modal kuat untuk menembus 10 besar. Ditambah lagi, Silverstone ini adalah karakteristik sirkuit yang semuanya itu memiliki peluang yang sama. Kenapa? Karena sirkuit ini panjangnya luar biasa, 5,9 km. Dan semuanya ketika di race itu benar-benar curi slipstream atau curi angin semuanya. Jadi yang benar-benar pinter, yang benar-benar paham bagaimana memanajemen ban, memanajemen angin, manajemen posisi, semuanya benar-benar akan diuji bagaimana racecraft-nya nanti di race hari Minggu hari ini. Kesimpulannya, Scott Ogden dari KTM menunjukkan dominasi mutlak di Q2 hari kemarin berkat strategi time attack yang efisien dan juga top speed yang mendikte jalannya sesi. Sementara untuk Veda Pratama, P16 bukanlah cerminan dari potensi kecepatan aslinya. Data telemetri dengan tegas menunjukkan bahwa Veda kehilangan waktu secara konsisten di semua sektor karena ketiadaan towing dan juga ritme lap yang terputus. Bukan karena limitasi teknis dari motornya kayaknya, atau mungkin ada setup yang tweak-tweak kecil sehingga mempengaruhi kecepatannya. Tapi sih kalau menurut kita pribadi itu karena murni towing slipstreamnya sih. Tapi kalau menurut kalian gimana? Waktu 2 menit 9,6 di sesi praktis adalah bukti nyata bahwa pisau Veda sebenarnya cukup tajam. Hanya saja salah waktu untuk memotong di Q2 ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Veda Pratama bisa memanfaatkan kekacauan khas Moto3 di lap-lap awal besok untuk merangsek langsung naik?
atau start dari P16 di Silverstone terlalu berat mengingat jarak lurusan di sirkuit ini sangat menyiksa mesin Honda jika terputus dari rombongan? Coba tulis analisis dan juga prediksi kalian di kolom komentar di bawah ya. Mari kita diskusi berbasis data. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan analisis mendalam dari MGP-ID berikutnya. Sampai jumpa di ulasan race day hari ini dan keep the turtle wide open. Gaspol.